A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan serta Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita, qurratu a'yunina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil Imam Al-Hafiz Abi Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar wassa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita niatkan hari ini dan malam hari ini semoga duduknya kita, i'tikafnya kita menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab keberkahan untuk kita semua, menghadirkan lebih rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna wa yuballighuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, Abang Kakak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab maja'a fi khatamin nubuwah. 8 hadis tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di belakang pundak atau bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda kenabian. Masih ingat kemarin? Bentuknya seperti telur burung merpati. Posisinya di antara kedua punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya juga agak mendekat ke sebelah punggung kiri. Itu senada, sewarna dengan warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditumbuhi bulu-bulu halus. Atau demikianlah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian
Kita sudah kemarin membahas tentang karakteristik fisiknya Rasulullah seperti apa, tingginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, ya. Kita sudah bahas itu, dan kali ini kita akan melanjutkan, ya, tentang sifat babu majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat karakteristik rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sudah ada di bab yang pertama, ya. Nah, ini lebih detail lagi. Nanti kita akan melihat, ya, bagaimana kesaksian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk panjangnya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semana itu panjangnya. Kemudian juga bagaimana nyisirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, modelnya seperti apa, termasuk gimana Rasulullah merawat rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakata. Hadis yang pertama di bab ketiga ini tentang karakteristik rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ali ibnu Hujr qala akhbarana Ismail ibnu Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik. Nah, ini jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anas bin Malik sosok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak umur 9 atau 10 tahun ibundanya sudah menitipkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini anak saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepada dirimu. Saya wakafkan anak saya untuk khidmah melayani dirimu, ya Rasul. Kurang lebih 10 tahun Anas bin Malik membersamai Rasulullah SAW, tahu bagaimana hari-harinya Rasulullah SAW, paham betul detailnya Rasulullah SAW. Riwayat dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Jadi model rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setengah telinga beliau. Jadi telinga dan pertengahannya. Jadi di atas cuping telinganya. Begitulah, ya, sewaktu di mana Anas bin Malik melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggambarkannya. Memang nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lain. Kadang ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di batas telinga atau setengah telinga. Itu namanya wafrah dalam bahasa Arab. Lain waktu sahabat juga melihat modelan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang berbeda, di kesempatan yang berbeda. Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut alimmah. Alimmah itu di bawah kuping, tapi tidak sampai bahu, hanya di bawah telinganya saja. Di kesempatan yang lain, sahabat yang lain pun melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendeskripsikan, menggambarkan bahwa saat itu saya melihat rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentuknya jummah. Nah, jummah itu sedikit di atas bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok berbeda? Ya karena rambut Rasulullah tumbuh. Kesaksian sahabat dan penggambarannya sesuai dengan saat sahabat itu melihat di momentum yang berbeda. Ada kalanya setengah telinga, ada kalanya sedikit di bawah telinga, ada kalanya sedikit di atas bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya wafrah, ada kalanya alimah, ada kalanya jummah. Nah, kemudian diriwayatkan haddatsana Hannad ibnu Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Az-Zanadi an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kali ini dari sang istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid.
Saat itu saya, kata Ummul Mukminin Aisyah, mandi di satu bejana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk romantisme hubungan suami istri antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kami mandi satu bejana, kata Ummul Mukminin. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Dan saat itu, saat kami mandi di dalam satu bejana yang sama, dengan satu bejana yang sama, modelan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fauqal jummah wa dunal wafrah, di atas pundak, terus kemudian nggak sampai di bawah daun telinga. Jadi di atas pundak ya, setengah, tengah-tengah. Nah itu menurut keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di atas bahu, begitu modelan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Abu Qatan, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu ardah. Kali ini riwayat dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Beliau mengenang Rasulullah badannya proporsional. Ba'idan ma bainal mankibain. Ini sama seperti yang sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Dadanya Rasulullah tuh bidang. Rasulullah proporsional badannya, bidang dadanya. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunaihi. Rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh daun telinganya. Jadi rambut Rasulullah paling tidak selalu panjang ya. Jadi di telinga seperti itu. Kadang lebih panjang sedikit, kadang di atas bahu sedikit. Ya. Nah. Kemudian hadis yang lain, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab ibnu Jarir ibnu Hazim qala haddatsani abi an Qatadah, dari Qatadah qala qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik. Ditanya lagi Anas bin Malik, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gimana sih rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabat. Nah, ini juga ya, rambutnya Rasul nggak keriting amat, juga nggak lurus amat, sebagaimana juga di hadis yang awal-awal kita bahas, jadi ikal bergelombang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Jadi sampai ya, rambut Rasulullah tuh di kedua cuping telinganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memanjang, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani bintu Abi Talib. Jadi ini putri dari Abu Talib, berarti saudari dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, kata Ummu Hani. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ke Madinah juga ada beberapa momentum Rasulullah ke Mekah. Ya. Di antaranya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen umroh, terus tertahan di Hudaybiyah, kembali lagi ke Madinah. Di tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh qadha. Karena umroh di tahun sebelumnya tidak diperkenankan sama orang-orang Quraisy. Itu diantara momentum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di kota Mekah, tinggal sudah di Madinah.
Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah, kata Ummu Hani, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu walahu arba'u ghadaira. Ghadair ini aqaisa, ikatan, jalinan. Jadi rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjuntai 4 bagian, 4 bagian. Jadi bukan belah tengah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat rambutnya dengan 4 ikatan. Jadi pernah Rasulullah mengikat rambutnya seperti itu. Nah, ini keterangan dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Mungkin begitu memang modelan rambut di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mulai terinfiltrasi dengan budaya dari Habasyah misalnya, dari Syam, dari Romawi. Nah, sehingga model-model rambut dengan berbagai tipikal rambut juga macam-macam. Nah, Rasulullah pernah satu waktu saat ke Mekah itu mengikat rambutnya dengan 4 ikatan. Sama hakaza, 4 ikatan. Terus haddatsana Suwaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibnu Mubarak an Ma'marin an Thabit al-Bunani an Anas, lagi-lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warda. Ya tadi karena Anas bin Malik ya lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tabi'in itu ketika mau mengkonfirmasi, pengen tahu benar gimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi rujukan ya Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. Dari kecil 10 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna sya'ra Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ila ansafi uzunaihi, pertengahan dari telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Hadis-hadis yang lain pun berbicara semisal dengan itu. Kemudian haddatsana Suwaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibnu Mubarak an Yunus ibnu Yazid an Zuhri, haddatsana Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas. Kali ini riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah ibnu Abbas ya? Abdullah ibnu Abbas ini siapa? Rasul punya paman namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abdullah ibnu Abbas berarti satu letting, sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jaraknya jauh. Ya. Abdullah ibnu Abbas ini masih muda ya, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ya, cukup lumayan jaraknya. Ini keterangan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, salah satu periwayat hadis paling banyak. Beliau pun mensifati sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu. Yusdil, sadal. Sadal itu modelan nyisir ke belakang. Nah, jadi Rasulullah pernah nyisir modelannya sisiran klimis ke belakang. Wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum. Wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai' thumma farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Iya, jadi saat orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu punya modelan rambut, banyak kelihatan mereka yufarriq, membelah rambut mereka, Rasulullah tidak mau. Maka saat itu Rasulullah SAW menyisir semua bagian rambutnya ke arah belakang gitu, jadi langsung ke belakang. Nah, begitu sewaktu Rasulullah SAW ya ketika tidak ingin menyamai orang-orang musyrik begitu. Nah, kemudian juga riwayat
Haddatsana Muhammad bin Bashar, tapi nanti berujung kepada Ummu Hani. Tadi Ummu Hani pernah ngasih keterangannya, pernah ngasih keterangan rambut Rasulullah terikat 4 bagian. Ini Ummu Hani juga ngasih keterangan yang sama. Dan diambil riwayat itu dari Mujahid. Mujahid mendapatkan dari Ummu Hani. Mujahid dari Ummu Hani. Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za safair arba'in. Ya, sama Rasulullah ngikat rambutnya dengan 4 ikatan. Nah, hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut Rasul panjang apa pendek, Pak? Panjang. Ya. Apakah panjangnya menjuntai ke pinggang? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 modelan. Yang pertama semana? Kuping, ya, sekupingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu Rasulullah ada di bawah telinga, ya, panjangnya itu. Terus nanti ada lagi lain waktu ketika tumbuh rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit di atas bahu. Itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakata. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rambutnya ini sekuping hingga sebahu, ya, beliau juga senantiasa memperhatikan kerapihan rambut beliau. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu majaa fi tarajjuli Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarajjul itu rapih, kerapihan. Ya. Bab tentang kerapihan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau modelannya udah kayak tadi, kita lihat gimana kerapihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nu ibnu Isa, haddatsana Malik bin Anas an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata radhiyallahu anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya pernah ngerapihin rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam keadaan haid saat itu. Jadi ini juga menunjukkan kebolehan interaksi suami dan istri sementara istri dalam keadaan haid. Karena tradisi sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita haid itu dianggap najis besar. Bahkan Arab jahiliyah seperti itu memperlakukan wanita di saat haid. Itu kayak najis mughaladzah, najis besar. Sementara Islam datang meluruskan pendapat itu. Memang ada beberapa ketentuan. Orang yang haid dalam hal hubungan suami istri, tentu dalam hubungan jima, hubungan biologis terlarang. Tapi selain itu, enggak. Dalam hubungan pasangan suami istri. Nah, ini adalah satu hadis hadis terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Saya pernah ngerapihin rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara saya dalam keadaan haid. Kemudian haddatsana Yusuf ibnu Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' ibnu Sabih, an Yazid ibnu Abana huwa ar-Raqashi an Anas bin Malik. Lagi-lagi dari Anas bin Malik. Nanti kita akan banyak menjumpai hadis dari Anas bin Malik karena seperti yang tadi kami sampaikan di awal, Anas bin Malik lama tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paham betul bagaimana detailnya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai minyak yang lumayan banyak untuk beliau basuh di rambutnya. Jadi Rasulullah pakai minyak rambut, Pak, untuk merapikan rambutnya yang panjang menjuntai itu.
Rapi Rasulullah tuh. Nah, kemudian wa yukthirul qina, Rasulullah pun banyak memakai kina, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kina ini sejenis ya, minyak rambut juga kayak dahan atau duhan nyebutnya. Sampai pernah pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari rambut Rasul netes tuh minyaknya, ya, memberikan bekas di baju pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Isa ini sampai kepada Anas bin Malik, menyelisihi hadis-hadis yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai dahan itu minyak ya, iya, tapi bukan yang berlebih-lebihan. Nah, nanti hadis yang kita baca di nomor yang kedua dari bab tentang kerapihan rambut Rasul ini akan bersanggah atau akan berlawanan dengan hadis-hadis yang lain yang menyiratkan bahwa Rasul tuh pakai dahan, iya, pakai minyak, tapi bukan yang bleber gitu. Sementara dari hadis ini seolah-olah Rasul makanya banyak gitu, sampai kemudian memberikan bekas di baju atau pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, Rasul menjaga kerapihan rambutnya dengan memakai minyak rambut. Hakadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut lagi. Haddatsana Hannadu ibnu Sari, haddatsana Abul Ahwas, an Ash'ath ibnu Abi Sya'tha, an abihi an Masruq, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'an. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul ini suka sering sekali kalau lagi toharoh, lagi bersuci, beliau mulai dengan bagian kanan, ya, sebagaimana yang kita pahami ya di negeri kita nih, dari pelajaran-pelajaran kita dikenalkan tentang fikih ya, bab toharoh dari kecil itu ya, memulai dengan yang kanan. Rasul kalau toharoh mulainya dengan yang kanan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang merapikan rambutnya, beliau pun memulai dari sisi sebelah kanan. Maka sesiapa yang mau ngikut apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernilai ittiba kalau diniatkan untuk ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyisir dari sebelah kanan dulu, Pak. Ya Allah, sampai masalah nyisir ada dalam agama kita. Itu memulai dari sebelah kanan, baru setelahnya yang lain. Begitu juga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal, beliau pun akan memulai dengan sendal bagian kanan. Jadi pakai sendal juga sendal bagian kanan. Nah, ini yang kata para ulama, keutamaan memulai segala sesuatu yang baik itu dengan bagian kanan dulu. Kecuali ada beberapa hal yang dimulai dengan kiri. Contohnya saat yang mulai dengan kiri apa? Masuk kamar mandi, keluar dari masjid, ya, itu dengan kiri. Tapi yang lain yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Jadi mau nyisir, mengikut Nabi berpahala kalau kita niatkan mau ittiba sama Rasulullah SAW. Gitu ya, mulai dari sebelah kanan. Bapak dari kanan apa kiri, Pak? Hah? Kanan apa kiri? Ustaz, saya tidak punya rambut. Ya sudah, tidak apa-apa. Dibasuh saja ya. Dibasuh. Dengan dahan, minyak. Masya Allah. Nah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, an Hisham ibn Hassan, anil Hasan,
an Abdullah ibnu Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kayak ngasih peringatan, boleh ngerapihin tapi jangan over. Dikit-dikit benerin rambut, dikit-dikit bersolek, enggak, cowok enggak kayak begitu. Jadi enggak apa istilahnya ya, dikit-dikit bersolek, enggak. Rasul rapi iya, tapi proporsional, bukan yang setiap saat pakai minyak rambut lagi, enggak. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tarajjuli illa ghibban, ya kecuali ya sesekali saja saat dibutuhkan. Setelah bersih-bersih habis mandi boleh. Ada orang apa nyebutnya heteroseksual ya atau apa itu? Yang dikit-dikit waduh rapihin lagi. Over. Kata Rasulullah enggak seperti itu. Rapih iya, tapi proporsional secukupnya. Begitu. Baik. Haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah qala haddatsana Abdus Salam ibnu Harb an Yazid ibni Abi Khalid an Abil Ala al-Audi an Humaid ibnu Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak disebutin nama yang meriwayatkan, dari salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapihkan rambutnya sesekali, secukupnya. Ghibban, sesekali saja. Lagi-lagi ya, bukan yang setiap saat pasang lagi. Setiap saat nyisir lagi. Enggak. Secukupnya saja. Ini bukan yang heteroseksual apa sebutannya ya. Pokoknya cowok demen bersolek begitu. Enggak, itu enggak boleh. Sesekali, secukupnya, proporsional saja. Hakadha. Tamam? Jadi begitu cara Rasulullah merawat kerapihan rambutnya. Ya, pakai minyak rambut. Baik. Masih berkaitan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini terkait ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah udah umur sudah pindah ke Madinah. Itu umur Rasul berapa itu? Udah 53 ya kurang lebih ya. Karena 13 tahun di kota Mekah. Terus sampai menjelang wafatnya Rasul di umur 63 kurang lebih. Kira-kira ada enggak ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Ada. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammamu an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Kata Qatadah kepada Anas bin Malik, saya nanya lagi nih. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tuh pernah nggak nyemir rambutnya? Nyemir rambut biasanya disemir ya karena uban. Rasulullah pernah nggak nyemir? Khadaba itu nyemir dengan henna. Bapak pernah dengar henna nggak? Pewarna itu pacar, ya. Henna. Qala lam yablugh dzalik. Rasulullah nggak sampai kayak gitu. Artinya Rasul nggak sampai nyemir rambutnya kalau keterangan Mas bin Malik, ya. Karena ubannya sedikit. Ya. Inna makana syaiban fi sudghaihi walakinna Abu Bakar khadaba bil hinna wal katam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ubannya, tapi nggak banyak, sedikit. Makanya Rasulullah nggak nyampe nyemir rambut. Maka dalam hadis ini Anas bin Malik
menafikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nyemir rambutnya. Ini nanti jadi perdebatan di kalangan sebagian para sahabat, karena sahabat ada yang pernah melihat rambut Rasulullah kayak disemir gitu. Tapi intinya bukan itu. Intinya uban Rasul nggak banyak, sedikit. Ubannya sedikit. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, nah Abu Bakar nih baru khadaba bil hinna, kata Anas. Tapi kalau Abu Bakar mah radhiyallahu anhu dia pakai henna tuh, pakai henna, pakai katam. Bedanya apa henna sama katam? Kalau henna itu bikin rambut jadi berwarna kemerah-merahan, itu henna, acar itu. Sementara al-katam ini adalah campuran juga supaya membuat rambut jadi hitam. Abu Bakar pakai semir hitam. Sebenarnya kita tahu dalam beberapa pendapat ya, diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima makna bahwa kita kan nggak boleh nyemir rambut dengan warna hitam, nggak boleh. Selain hitam boleh. Warna hitam tidak diperkenankan. Loh kok Abu Bakar pakai katam? Ingat tadi sebelumnya mencampur antara hinna dan katam. Jadi warna kemerah-merahan dicampur dengan warna hitam. Jadi warnanya bukan warna hitam rambut seperti itu. Ada keemas-emasannya. Kalau Abu Bakar mah, Abu Bakar pakai semir. Ya. Nah, jadi boleh Pak. Yang gak diperkenankan dalam beberapa pendapat itu ya diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang gak boleh warna hitam. Jadi dihitamin lagi semua. Nah itu jangan ya. Itu bisa kita melupakan fitrah gitu katanya. Padahal uban itu kan petunjuk buat kita bahwa umur kita udah jalan makin dekat nih sama akhir batas kehidupan kita di dunia. Itu peringatan buat kita. Kalau dia hitam terus, bisa lupa bahwa umurnya terus berjalan. Begitulah kurang lebih hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dari hadis ini, ya, keterangan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ubannya sedikit. Maka menurut beliau Rasulullah nggak sampai nyemir rambut. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'marin an Thabit an Anas ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Hebat lagi nih Anas bin Malik. Saya tuh merhatiin rambutnya Rasul, jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubannya, rambut dan jenggotnya nggak lebih dari 14 uban. Bisa kehitung tuh. Sedemikian detailnya Anas bin Malik melihat uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lebih dari 14, sedikit. 14 dibandingin rambut, ya nggak ada apa-apa, sedikit saja. Kemudian diriwayatkan lagi dari An Syaib, An Simak ibnu Harb, qala sami'tu Jabir ibnu Samurah. Jabir bin Samurah waqad su'il, ditanya tentang ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir bin Samurah, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhir ru'iya minhu. Rasul kalau lagi pas pakai minyak nggak kelihatan ubannya, samar, saru. Kalau pas pakai minyak berkilau kan. Tapi kalau Rasul lagi nggak pakai minyak, baru mulai kelihatan ada beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang beruban. Gitu. Ya. Hakata. Terus juga riwayat yang lain. An Abdullah ibnu Umar, inna makana syaibu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam nahwan min ishrina sya'ratan bayda. Ini disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Hitung-hitungan saya, kata Abdullah, itu ubannya Rasul nggak nyampe 20 lembar. Berarti nggak banyak ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda qala Abu Bakrin, Abu Bakar
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad syibt." Ya Rasul, kok udah mulai ada ubannya ya Rasul? Kata Abu Bakar nih. Apa jawab Rasulullah? Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Iya ini. Karena beratnya ayat yang diturunkan kepada aku, kata Rasulullah, sampai-sampai beruban rambut saya. Rasul kalau dapat wahyu berat itu ayatnya, itu sampai-sampai rambut Rasul beruban. Berat sekali wahyu Rasulullah. Saat itu turun surat Hud, Al-Waqi'ah, Wal Mursalat, Amma Yatasaalun, Iza Syamsu Kuwirat. Itu turun. Itu yang kata Rasul bikin rambut saya beruban. Emang ini surat-surat yang mengandung deskripsi tentang huru hara hari kiamat kan? Ayat-ayat tadi berat. Sampai-sampai beruban rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan nanti ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu ayyan zara ila yaumil qiyamah, yang pengen tahu ngerasain bagaimana keadaan hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah kiamat ada di hadapan mata, fal yaqra, hendaknya dia membaca. Yang pertama, iza syamsu kuwirat. Nah, coba baca itu. Iza syamsu kuwirat. Waduh, ngeri sekali. Wa iza sama'u fatarat. Atau iza sama'u fatarat, baca. Ya Allah, itu ahwalul kiamah. Keadaan hari kiamat. Atau baca wa iza sama'u syaqqat. Baca. Kalau yang mau merasakan bagaimana keadaan hari kiamat, baca itu. Itulah surat-surat yang ketika diturunkan atau ayat-ayat yang ketika diturunkan bikin rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berubah. Ya Allah, berat. Nah, dalam riwayat lain, Abi Juhfah berkata, para sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, naroka qad syibt. Ya Rasul, kok kami ngelihat udah mulai ada ubat. Jadi sahabat tuh perhatian betul sama Rasul, detail kalau memperhatikan Rasul. Nah, kemarin belum ada ubannya, kok sekarang beruban ya Rasul. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qad syayyabatni Hud wa akhawatuha. Iya, karena diturunkan surah Hud dan kawan-kawannya. Ya, surat yang tadi disebutkan itu. Hakaza. Nah, begitulah keadaan uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya uban Rasul nggak banyak ada, hanya beberapa helai saja. Sebagian riwayat nanti menceritakan beberapa helai itu pada belahan rambut. Kalau lagi pakai minyak nggak kelihatan ubannya. Sebagian ada beberapa helai di janggut dan di pelipisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas tidak banyak, hanya beberapa helai saja. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu terkait sifat rambutnya Rasul, gimana Rasul terus menata rapi rambutnya. Tapi bukan yang heteroseksual yang terus menerus bersolek, enggak sesekali saja. Ya. Kemudian juga sifat ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan uban ini sebenarnya pengingat kita, ya, bahwa umur berjalan, kita sedang mendekat kepada hari akhir kita di dunia ini. Semoga yang demikian menambah maklumat khazanah keilmuan kita, makin bisa kita tergambar bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan besar kita semoga Allah mengizinkan kita untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya kita, insya Allah. Allahumma rzuqna ru'yata Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qabla mautina ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Aku qauli hadza, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.